Mengapa penting? Karena latar belakang penelitian merupakan kesan pertama dari sebuah penelitian. Sekarang, mari kita mencoba bagaimana membuat latar belakang penelitian. Selamat datang di saluran DR Sumartono, saluran YouTube yang insya Allah menginspirasi dan mencerahkan. Para milenial, saatnya kita kupas kuliah tanpa skar. Mari sukseskan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para milenial yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan mengupas tentang latar belakang penelitian. Ada pertanyaan yang mendasar ketika kita berbicara tentang latar belakang penelitian. Seberapa besar pentingnya latar belakang penelitian, atau bagaimana sebenarnya kedudukan latar belakang penelitian itu sendiri? Kalau kita perhatikan dan kalau kita telusuri dan pahami bahwa sebenarnya latar belakang penelitian itu merupakan sesuatu yang amat penting dalam sebuah penelitian. Apakah itu dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi. Mengapa penting? Karena latar belakang penelitian merupakan kesan pertama dari sebuah penelitian. Ketika kita ingin melihat, membaca, mengamati sebuah penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi, langkah awal kita akan membaca bagaimana susunan sajian latar belakang penelitian yang dibuat oleh peneliti atau penulis. Sebelum melanjutkan video ini, silakan subscribe, like, share, and comment. Latar belakang penelitian juga dikatakan sebagai penentu keberhasilan dalam sebuah hasil penelitian. Sebuah skripsi menjadi menarik karena ditentukan oleh latar belakang yang menarik. Seorang peneliti atau penulis ketika membuat latar belakang penelitian yang begitu menarik, maka akan menentukan langkah selanjutnya bagi pembaca, apakah melanjutkan atau berhenti di latar belakang. Nah, karenanya saya katakan sebagai penentu, karena kesan yang timbul akan menentukan langkah berikutnya bagi pembaca untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan bacaannya. Ibarat rumah, latar belakang penelitian itu adalah pintu depan. Nah, ketika orang ingin melihat sebuah rumah, maka langkah awal yang dilihat adalah bagaimana tampilan depan. Orang akan singgah, orang akan berkunjung ke sebuah rumah kalau tampilan depannya begitu menarik. Orang akan tahu isi rumah ketika dia melalui pintu utama. Jadi latar belakang penelitian itu ibarat pintu tampilan depan sebuah rumah. Orang akan mau berkunjung, mau singgah ke sebuah rumah karena merasa tertarik melihat tampilan rumah itu sendiri. Ibarat manusia, latar belakang penelitian itu adalah wajah penelitian. Bagaimana wajah menjadi menarik itu tergantung pemilik atau penulisnya. Nah, karenanya wajah penelitian harus dibuat semenarik, bersahabat, dan harus memberikan kesan yang berarti. Kalau tidak, maka orang tidak akan mau menyapa, orang tidak mau menegur. Nah, ketika wajah penelitian menjadi menarik, orang selalu terdorong untuk mengetahui lebih jauh dan lebih dalam apa isi yang dinarasikan oleh penulis atau peneliti. Apa itu latar belakang penelitian? Secara filosofi, latar belakang penelitian itu merupakan argumentasi yang kuat mengapa peneliti tertarik melakukan penelitian. Yang kedua, hal-hal yang mendasari atau hal-hal yang melandasi mengapa peneliti memilih tema penelitian yang diajukan. Lalu, bagaimana cara kita merancang latar belakang penelitian? Secara implementatif, latar belakang penelitian dapat kita buat melalui penelitian terdahulu. Jadi, hal-hal yang kita dapatkan dari kajian-kajian terdahulu, apakah melalui dari jurnal,
skripsi, tesis atau disertasi, kita akan melihat mana hal-hal yang sama, tema atau fokus kajiannya dengan kita. Lalu ketika kita ambil dari penelitian terdahulu tema-tema yang sama, maka kita ambil sisi yang belum diteliti, dan itu menjadi hal yang penting untuk kita masukkan sebagai masalah yang akan kita kaji. Latar belakang penelitian kita juga bisa rancang dari fenomena-fenomena sosial yang bersifat kontemporer. Berdasarkan fakta dan data yang kita miliki, maka kita bisa mengangkat isu-isu atau masalah yang belum diteliti oleh peneliti lain. Ini kita jadikan latar belakang penelitian, sehingga ketika kita menyajikan latar belakang penelitian berdasarkan fenomena, fakta, dan data yang ada, ini akan membuat latar belakang penelitian kita menjadi lebih menarik. Sekali lagi, penting untuk kita pahami adalah latar belakang penelitian itu adalah the first impression, kesan yang kita berikan kepada pembaca. Kalau kita mampu menyajikan latar belakang yang menarik, maka akan mendorong pembaca untuk membaca isi yang kita sajikan. Tetapi kalau kita tidak mampu menyajikan latar belakang yang menarik, maka tidak ada keinginan pembaca untuk membaca isi narasi yang kita sampaikan. Sebelum melanjutkan video ini, silakan subscribe, like, share, and comment. Cara yang paling mudah ketika kita ingin membuat latar belakang penelitian adalah ketika kita memahami apa subjek dan objek dari penelitian itu sendiri. Subjek dan objek penelitian itu adalah panduan yang paling sederhana dan paling mudah untuk kita membuat latar belakang penelitian. Ketika kita fokus kajiannya tentang media sosial, maka latar belakang penelitian kita diawali dengan fenomena-fenomena realita sosial yang berhubungan dengan media sosial. Ketika kita ingin mengkaji tentang kepemimpinan camat misalnya, maka latar belakang penelitian kita tidak perlu kita bicara yang lebih tinggi, misalnya kabupaten atau provinsi, maka langsung saja kita bisa fokus di latar belakang penelitian membicarakan tentang camat, kecamatan, atau tentang kepemimpinan camat. Sederhana dan gampang. Kalau kita memahami tema, fokus penelitian, atau kita sudah mengetahui subjek dan objek penelitian, itulah menjadi panduan kita di dalam membuat latar belakang penelitian. Ayo para milenial, silakan mencoba. Insya Allah jalan mudah akan kita dapatkan. Para milenial yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kupasan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di kupasan-kupasan berikutnya. Tonton terus program Kupas di saluran DR Sumartono. Izinkan saya mengingatkan para milenial dengan kata-kata yang bijak. Jadilah dan berusahalah menjadi orang jujur, karena orang jujur hidupnya mujur. Orang culas siap-siap hidup di lapas. Salam jujur untuk hidup yang lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.